Oke. Pak Yosrasi, selamat siang. Selamat siang. bertemu kembali. Saya habis Natal tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru juga Ya. Pak Jeffrey yang sudah lama. Ya, makasih. Boleh bersuara kembali ya. Ya, makasih Pak Yos. Baik Pak Yos, saya mau tanya sedikit Pak Yosrasi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Timur, yang dimana sekarang lagi rame-rame dengan P3K. Kira-kira sejauh mana sudah P3K yang tahap keduanya sudah sampai di mana kira-kira Bapak? Baik, terima kasih Pak Jeffrey dan masyarakat yang saya cintai, terutama para peserta seleksi P3K tahap kedua. Saya yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengambil langkah-langkah kebijakan berkaitan dengan penyelesaian masalah P3K sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 20 2003 tentang ASN. Di dalam pasal 6 disebutkan bahwa penyelesaian pegawai non ASN selambat-lambatnya Desember 2024 harus sudah diselesaikan. Dan dalam rangka itu maka pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk melakukan proses pendaftaran dan seleksi pegawai P3K tahap 1 dan tahap kedua. Nah, untuk tahap 1 semua sudah berproses sampai dan saat ini sudah dilakukan proses pemberkasan untuk pengangkatan P3K. Dan untuk P3K seleksi tahap kedua itu sudah berlangsung 3 kali perpanjangan, di mana di proses pengumuman awal penutupan pendaftaran tanggal 31 Desember 2024, lalu kemudian setelah evaluasi seluruh Indonesia ternyata belum semuanya terdaftar dan mengajukan permohonan untuk ikut seleksi, maka Menpan bersama para PTN pada tanggal 30 Desember 2024 memberikan perpanjangan waktu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Januari 2025. Nah, bagi saya ini adalah satu yang sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah dan juga para pelamar P3K yang belum mendaftar pada seleksi tahap ke-1 untuk bisa melakukan pendaftaran seleksi tahap kedua. Sampai dengan batas waktu tanggal 7 Januari ternyata memang hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum semuanya mendaftar. Lalu BKN memperpanjang lagi masa pendaftaran dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 15 Januari 2025. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan karena pada waktu itu NTT khususnya kita masih tersisa sekitar 300-an yang belum. Kemudian ketika batas akhir tanggal 15 Januari 2025 evaluasi lagi ternyata belum selesai, maka diperpanjang lagi untuk yang ketiganya dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025. Nah, sampai dengan batas akhir tahun 20 kemarin secara keseluruhan semuanya sudah melakukan pendaftaran, dan secara statistik pegawai P3K lingkup pemerintah Provinsi NTT yang mendaftar itu sebanyak 6.678. 6.678. Nah, dari angka itu yang mendaftar dari tenaga guru 4.177, kemudian dari tenaga teknis sebanyak 2.368, dan tenaga kesehatan sebanyak 133. Itu semua dari kabupaten. 6.678 adalah murni pegawai non ASN pemerintah Provinsi NTT. Bukan kabupaten dan kota. Jadi karena sekarang otonomi daerah, kewenangan pengelolaan dan proses rekrutmen itu diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah provinsi melakukan penetapan pegawai provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota untuk masing-masing. Sehingga ini hanya khusus untuk provinsi. Sedangkan kabupaten kota itu diurus masing-masing.
Nah, sampai dengan batas akhir pendaftaran, sekarang lagi proses verifikasi berkas. Dari semua pelamar ini kita akan lihat kembali dari sekian banyak ini berapa yang memenuhi syarat. Tapi saya mau katakan bahwa setelah saya mempelajari mengikuti proses pendaftaran P3K tahap 1 kemarin, maka masih dalam proses verifikasi dan saya ingin melihat secara baik, secara teliti terhadap syarat-syarat yang dimasukkan oleh peserta seleksi. Kalau dia fatal sekali, contoh fatal misalnya terjadi manipulasi ijazah. Jadi ijazah itu bukan ijazah yang sesungguhnya ada, dan manipulasi itu pasti kita akan TMS kan, tidak ikut. Atau hal-hal yang sifatnya secara administrasi dan hukum kepegawaian itu bermasalah, kita batalkan. Tapi sepanjang kekeliruan-kekeliruan yang biasa, saya tidak mau mereka harus korban karena kesempatan terakhir. Saya ingin betul agar mereka semua diberi kesempatan mengikuti seleksi. Nanti akan ada lagi yang namanya kewenangan pusat dalam kaitan dengan menyeleksi terhadap administrasi yang ada. Sepanjang pusat memberikan ruang, maka kita senang agar supaya mereka ini bisa mengikuti seleksi di tahap kedua. Dan berapa banyak yang memperebutkan di sana? Ya, sisanya sekitar 4 ribuan untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana terhadap mereka yang pada saat seleksi belum diangkat? Jadi posisi seleksi P3K ini tidak ada istilah lulus dan tidak lulus. Tetapi yang ada adalah diangkat dan belum diangkat. Bertahap. Jadi belum, istilah belum ya. Diangkat ini karena mereka yang hari ini diangkat, pertama mereka memenuhi syarat dan memiliki peringkat nilai sesuai dengan formasi yang disiapkan. Ya, contoh misalnya formasi guru matematika di salah satu sekolah misalnya di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Formasi guru matematika yang disiapkan itu 7 orang. Terus peserta yang ikut 20 orang. Maka yang dinyatakan diangkat di P3K penuh waktu saat ini adalah peringkat 1 sampai dengan peringkat ke-7. Peringkat ke-8 dan sampai dengan peringkat 20 itu kita inventarisasi. Kemana arahnya? Hasil inventarisasi ini kita akan sampaikan kepada Menpan. Berapa banyak NTT yang setelah mengikuti seleksi tahap 1 ternyata belum bisa diangkat karena formasi sudah terbatas. Nah, kita sampaikan kepada Menpan, kemudian Menpan mengeluarkan namanya nomor induk P3K. Apa manfaat nomor induk P3K ini? Nomor induk P3K ini menjadi bukti statuta daripada pegawai P3K yang sudah diakui oleh negara, sudah diberikan identitas sebagai pegawai ASN. Nah, mereka dapat nomor induk P3K dan mereka diangkat menjadi pegawai P3K paruh waktu. Nah, pertanyaannya, bagaimana manfaat paruh waktu? Paruh waktu ini diangkat dalam rangka untuk diberdayakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kapan mereka ini akan diproses lagi? Ya, dalam rapat dengan Menpan dan Kepala BKN disampaikan bahwa yang paruh waktu ini akan diangkat setelah ada penetapan formasi P3K oleh Menpan. Kapan waktunya? Nah, ini saya tidak bisa pastikan kapan waktu itu. Keputusan dari itu dari pusat. Dari Menpan setelah dilakukan analisis kajian berdasarkan kondisi pegawai P3K per waktu Indonesia. Ya, kita hanya berandai-andai. Saya hanya berandai-andai bahwa kalau misalnya katakan setelah proses pelaksanaan pengangkatan CPNS dan P3K tahap 1 dan tahap kedua selesai, kemudian dievaluasi se-Indonesia berapa banyak, dihitung dengan kemampuan keuangan negara misalnya, berapa yang bisa melakukan proses pengangkatan kembali di waktu-waktu mendatang. Ya, bisa saja kita berasumsi di akhir tahun 2025 atau 2026, itu asumsi.
Asumsi itu. Itu asumsi. Jadi orang boleh berasumsi, tetapi bahwa yang pasti itu setelah ada keputusan penetapan, itu yang final secara administrasi maupun hukum. Sehingga saya minta kepada halayak pendengar, kalau misalnya mendengarkan ini, jangan lupa ini pernyataan Kepala BKD. Ya betul, saya bilang asumsi, begitu. Dan orang boleh saja, begitu. Itu kan asumsi kita. Jadi asumsi saya ya akhir tahun 2005 atau 2026. Dan ini keputusannya dari pusat, tuh? Dari pusat, itu Menpan, begitu. Menpan setelah ada keputusan Menpan, oh ini ada pengadaan pegawai P3K untuk tahun 2005 ada berapa atau dan seterusnya. Itu nanti keputusan dari itu. Saya mohon supaya jangan salah kaprah, begitu. Nanti kalau salah kaprah nanti bilang, oh itu pernyataan kepala di provinsi BT ya. Saya omong dalam konteks asumsi-asumsi saya berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan, karena sudah ada keputusan amanat Undang-Undang 20 2023 bahwa semua pegawai non ASN itu ataupun nama lain harus diselesaikan di 2024 yang sekarang terproses. Seperti itu Pak Devi, terima kasih banyak. Terima kasih. Kesempatannya. Jadi, dan saya berterima kasih karena sudah menyerahkan. Jadi mungkin terakhir Bapak, ini mungkin kemarin ada yang datang demo dari guru-guru itu kira-kira sedikit saja. Baik, difasilitasi atau di mereka ini rencananya mereka ini nanti kita inventarisasi, kita data, kita usulkan untuk diangkat dari pegawai P3K paruh waktu oleh Menpan. Kemudian saya sampai kepada mereka bahwa tadi penegasan bahwa proses seleksi pegawai P3K ini bukan istilah lulus tidak lulus, tetapi diangkat menjadi pegawai P3K, dan yang belum diangkat ini akan diangkat menjadi pegawai P3K paruh waktu. Ini paruh waktu. Jadi mereka diangkat ini karena mereka yang memang memenuhi syarat nilai berdasarkan formasi. Seperti saya contohkan tadi, misalnya di SMA Negeri 1 Kota Kupang, formasi guru matematikanya 7, yang melamar 20, terus yang diangkat menjadi P3K penuh waktu adalah peringkat 1 sampai peringkat 7. Peringkat 8 sampai peringkat 20 ini yang kita inventarisasi dan kita usulkan kepada Menpan. Kemudian Menpan menetapkan nomor induk P3K untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian dari mana sumber biayanya? Sumber biayanya diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Begitu. Contoh misalnya, kalau di provinsi saya punya data, kita punya data tiga sumber biaya. Sumber biaya APBD, sumber biaya dana BOS, sumber biaya dana komite. Nah, kalau kemarin mereka diangkat menjadi pegawai non ASN bersumber dari APBD, maka bayarnya dari situ. Kemudian dari dana BOS bayarnya dari situ, begitu dari komite. Seperti kemarin saya terima kasih betul. Dari sekian banyak yang datang diwakili oleh 10, 7 dari teman-teman GMKI, terus 5 dari GMKI, 5 dari guru R3. Jadi saya sudah jelas pada mereka sudah menerima baik. Mereka diberi perhatian oleh pemerintah negara dan bangsa ini, terutama untuk mencerdaskan Oke, terima kasih Pak Yosrasi, Kepala BKD Nusa Tenggara Timur. Mungkin ini yang bisa saya wawancara dengan Bapak terkait P3K 2024-25. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Jazri, salam sehat. Siap. Terima kasih.